Bayangkan seorang lelaki yang duduk di kursi kekuasaan tertinggi di dunia. Satu kata dari bibirnya bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Satu keputusan dari tangannya bisa menentukan hidup dan mati ribuan orang. Ia memiliki segalanya, kekayaan yang tak terhitung, pasukan yang setia, istana yang megah, dan hak untuk menikmati semua kesenangan yang ditawarkan dunia. Namun, lelaki ini tidak memabukkan diri dengan anggur, tidak larut dalam pesta pora yang tak berkesudahan, dan tidak menemukan hiburan dari tawa kejam di arena Kolosseum yang berlumuran darah. Lelaki ini, Marcus Aurelius, memilih jalan yang berbeda. Jalan yang sunyi, berat, namun penuh makna. Sebagai kaisar, ia melihat takdirnya bukan sebagai undangan untuk berkuasa sekehendak hati, tetapi sebagai amanah untuk melayani umat manusia. Bagi Marcus, kekuasaan bukanlah izin untuk memuaskan hawa nafsu, melainkan ujian untuk menaklukkan diri sendiri. Ia tahu, untuk menjadi hamba yang setia bagi kemanusiaan, ia harus terlebih dahulu melepaskan diri dari belenggu hal-hal yang tidak patut dikejar. Dan ia menyadari, dunia ini dipenuhi hal-hal semacam itu, godaan, ambisi, kekhawatiran, dan kemarahan yang, jika dibiarkan, akan mengikis jiwa sedikit demi sedikit. Disinilah prinsip Stoik menjadi mercusuar. Epictetus, sang budak yang menjadi filsuf, pernah mengajarkan bahwa kehidupan terbagi dua. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Sebagian besar penderitaan manusia, kata para filsuf Stoik, lahir dari kebiasaan kita menggenggam erat hal-hal yang sesungguhnya tidak pernah kita kuasai. Kita menjadi boneka, membiarkan benang-benang takdir dan opini orang lain menarik diri kita ke arah yang bukan pilihan kita. Marcus Aurelius belajar bahwa kebebasan sejati bukanlah ketika kita memiliki segalanya, melainkan ketika kita berhenti memberi kuasa pada hal-hal yang seharusnya tidak kita pedulikan. Dan inilah pelajaran yang ia tinggalkan untuk kita. Jika ingin hidup dengan tenang, kita harus belajar mengendurkan genggaman pada masa depan yang belum terjadi, pada masa lalu yang tak bisa diubah, bahkan pada masa kini yang sering kali tidak berjalan sesuai keinginan. Tulisan ini akan membawa kita menyelami 3 medan waktu yang menjadi perhatian Marcus Aurelius: masa depan, masa lalu, dan masa kini. Dan bagaimana kita bisa melepaskan beban yang lahir dari kepedulian yang salah arah. Sebab, seperti yang ia yakini, di balik kebiasaan kita untuk meratap, takut, dan marah, selalu ada ruang untuk diam, menerima, dan bertindak sesuai kebajikan. Bagian 1. Masa depan. Sumber kekhawatiran yang kita ciptakan sendiri. Ada satu kebiasaan manusia yang begitu halus, namun begitu merusak. Membiarkan pikirannya melompat ke masa depan dan menciptakan 1000 kemungkinan yang belum tentu terjadi. Di sana, di ruang tak berwujud yang belum kita injak, kita membangun istana ketakutan dan benteng kekhawatiran. Kita melihat bencana yang belum datang, mendengar kabar buruk yang belum pernah diucapkan, dan merasakan kehilangan yang bahkan belum nyata. Seneca, sahabat pikiran para Stoik, pernah berkata bahwa kita lebih banyak menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kalimat itu seperti cermin yang memantulkan betapa seringnya kita menjadi algojo bagi diri kita sendiri. Kita menciptakan penderitaan sebelum dunia sempat memberikannya. Kita menanggung beban sebelum ada yang menaruhnya di pundak kita. Marcus Aurelius memahami bahaya ini. Sebagai kaisar, ia dikelilingi oleh ketidakpastian, ancaman perang di perbatasan, intrik politik di istana, wabah penyakit, dan nasib rakyat yang tak selalu bisa ia kendalikan. Namun, ia tahu bahwa meratapi masa depan hanya akan membuatnya terikat pada bayangan-bayangan yang tak memiliki wujud.
Masa depan hanyalah pikiran, dan pikiran bisa memilih untuk diam. Dalam Meditations, ia menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika engkau harus menghadapinya, engkau akan menemuinya dengan senjata akal budi yang kau miliki hari ini untuk menghadapi masa kini." Kalimat ini bukan sekadar nasihat, tetapi strategi hidup. Markus tidak memerintahkan dirinya untuk bersikap buta terhadap masa depan, tetapi untuk percaya bahwa kemampuan yang dimilikinya hari ini cukup untuk menghadapinya besok. Bayangkan seseorang yang sedang berdiri di tepi hutan gelap. Ia tahu ia harus melewati hutan itu untuk sampai ke tujuan. Ada dua pilihan. Ia bisa berjam-jam berdiri di luar, membayangkan setiap kemungkinan buruk. Disergap binatang buas, tersesat di malam hari, terjebak badai. Atau ia bisa melangkah sekarang, membawa lentera kecil yang dimilikinya, cukup untuk menerangi satu langkah ke depan. Markus memilih langkah kedua. Ia tahu, satu-satunya cahaya yang benar-benar kita miliki adalah kekuatan untuk bertindak di saat ini. Kita sering lupa bahwa masa depan tidak memiliki bentuk sampai kita tiba di sana. Bahkan hal-hal yang kita anggap pasti pun bisa berubah dalam sekejap. Seseorang bisa merencanakan pensiun selama puluhan tahun, hanya untuk mendapati dirinya menerima vonis penyakit mematikan tepat sebelum masa itu tiba. Seseorang bisa menabung untuk membeli rumah impian, lalu kehilangan segalanya karena bencana alam yang tak pernah ia bayangkan. Ironinya, semua kekhawatiran itu hanya ada di kepala kita, dan kita mengizinkannya menggerogoti kebahagiaan hari ini. Setiap kali kita membayangkan bencana yang belum datang, kita sedang mencuri ketenangan dari diri kita sendiri. Kita hidup seolah dua kali, sekali saat membayangkannya, dan sekali lagi jika itu benar-benar terjadi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa jika kita bisa bertahan hari ini, kita akan mampu bertahan esok. Kemampuan kita untuk menghadapi kesulitan tidak muncul dari ramalan yang akurat, tetapi dari latihan menerima dan menanggapi setiap keadaan dengan akal budi. Amor fati, mencintai takdir, menjadi pondasi dari sikap ini. Bukan sekadar menerima apa yang datang, tetapi menyambutnya sebagai bagian dari kehidupan yang memang seharusnya kita jalani. Marcus Aurelius tidak mengajarkan kita untuk mengabaikan masa depan sepenuhnya. Ia hanya meminta kita untuk berhenti menanggung bebannya sebelum waktunya. Sebab, masa depan bukanlah musuh yang harus dilawan dari jauh. Ia hanyalah tamu yang suatu hari akan tiba di depan pintu kita. Dan saat ia datang, kita akan menemuinya dengan senjata yang sama yang kita gunakan hari ini. Akal, keberanian, dan hati yang tidak mudah goyah. Bagian 2, masa lalu, wilayah yang tak bisa kita sentuh. Jika masa depan adalah bayangan yang belum berbentuk, maka masa lalu adalah bayangan yang telah membeku. Ia adalah museum kenangan yang tak bisa kita ubah, namun seringkali kita berkeliaran di dalamnya, menyentuh lukisan-lukisan lama dengan rasa sesal atau rindu. Kita membuka pintu-pintu yang berdebu, berharap bisa mengubah letak sebuah kursi atau warna sebuah dinding. Padahal semua itu telah menjadi bagian dari catatan yang tak bisa dihapus. Marcus Aurelius mengingatkan, ingatlah bahwa manusia hanya hidup di masa kini. Dalam sekejap yang singkat, sisanya adalah masa lalu yang telah hilang atau masa depan yang belum terungkap. Bagi seorang kaisar yang memimpin dunia, ini bukanlah ucapan kosong. Ia sendiri memikul beban keputusan-keputusan yang tak selalu membawa hasil seperti yang ia harapkan. Namun ia tahu, mengulang-ulangnya di kepala tidak akan memutar kembali roda waktu. Masalahnya, kita sering menjadi tahanan sukarela bagi masa lalu. Kita memutar kembali percakapan yang sudah berakhir, menganalisis ulang keputusan yang sudah diambil,
dan menghidupkan kembali rasa sakit yang semestinya telah kita makamkan. Kita seperti menonton drama yang sama berulang kali, berharap di salah satu tayangan ulang itu, tokoh utama akan mengambil jalan yang berbeda. Padahal, kata Marcus, masa lalu tak berarti apa-apa dan kini bersifat netral. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyentuh kita, kecuali kita sendiri yang membuka pintu baginya. Semua yang bisa kita lakukan hanyalah menentukan sikap kita terhadapnya. Bayangkan seseorang yang pernah jatuh dalam kegagalan besar, bisnis yang runtuh, hubungan yang kandas, atau pengkhianatan dari orang yang dipercayai. Ada dua jalan di depannya. Jalan pertama adalah jalan ratapan. Ia terus mengulang kata seandainya, hingga kata itu menjadi belenggu di pikirannya. Jalan kedua adalah jalan kebijaksanaan. Ia menerima bahwa peristiwa itu terjadi, memetik pelajaran, dan melanjutkan langkah tanpa membawa beban berlebihan. Marcus memilih jalan kedua. Dalam Meditations, ia menulis, "Bukan kemalangan bahwa hal ini terjadi, tetapi keberuntungan bahwa hal ini terjadi dan aku tetap tidak terluka karenanya, tidak hancur oleh masa kini atau takut akan masa depan." Ia tidak menyangkal rasa sakit, tetapi ia menolak memberi rasa sakit itu kuasa untuk memenjarakan jiwanya. Lebih dari itu, Marcus melihat pola dalam sejarah, ritme kehidupan yang berulang. Kerajaan bangkit dan runtuh, musim datang dan pergi, orang dilahirkan dan meninggal. Dari pola ini, ia belajar bahwa masa lalu bisa menjadi guru, tetapi bukan penjara. Kita boleh belajar dari irama masa lalu, tetapi kita tidak boleh hidup di dalamnya. Pada akhirnya, masa lalu adalah seperti sungai yang telah mengalir jauh. Kita bisa berdiri di tepiannya, mengingat betapa derasnya arus yang pernah menghanyutkan kita, tetapi kita tidak bisa menyentuh air yang sama dua kali. Dan jika kita terus mencoba berenang melawan arus itu, kita hanya akan kelelahan, sementara kehidupan di masa kini terus mengalir meninggalkan kita. Bagian 3. Masa kini, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Jika masa depan adalah janji yang belum ditepati, dan masa lalu adalah surat yang sudah dikirim, maka masa kini adalah satu-satunya tanah yang bisa kita pijak dengan pasti. Namun ironisnya, dari 3 dimensi waktu ini, masa kini justru sering menjadi tempat yang paling sulit kita huni sepenuhnya. Marcus Aurelius menulis berulang kali bahwa saat ini adalah medan perang sejati kita. Bukan masa depan yang belum tiba, bukan masa lalu yang tak bisa diubah, melainkan detik ini. Tempat di mana kita bisa memilih, bertindak, dan merasakan hidup. Namun, meskipun kita tahu ini adalah satu-satunya wilayah yang benar-benar milik kita, kita kerap membiarkannya diracuni oleh keinginan dan penolakan. Kita ingin masa kini sesuai keinginan kita. Kita ingin hujan berhenti saat kita hendak bepergian. Ingin orang lain bersikap manis sesuai harapan kita. Ingin dunia berputar mengikuti kemauan kita. Dan ketika itu tidak terjadi, kita marah, kecewa, atau terjatuh dalam kesedihan. Seolah-olah dunia memiliki kewajiban untuk mematuhi skenario yang kita tulis di kepala. Marcus mengibaratkan orang yang melawan kenyataan seperti seekor babi yang menjerit ketika hendak dikorbankan. Ia memberontak, berusaha melepaskan diri dari tali takdir, tetapi justru membuat dirinya semakin menderita. Tidak ada jeritan yang bisa menghentikan pisau, dan tidak ada ratapan yang bisa menghentikan roda kehidupan. Filosofi Stoik mengajarkan, kita tidak bisa memaksa dunia untuk mengikuti kemauan kita, tetapi kita bisa mengatur sikap kita terhadap dunia. Kita tidak bisa menghentikan perang yang dipicu keserakahan, tetapi kita bisa memilih untuk tetap hidup dengan damai di tengahnya. Kita tidak bisa mencegah tubuh kita menua, tetapi kita bisa memilih untuk menua dengan kebijaksanaan,
bukan dengan ketakutan. Namun, ada sisi lain dari masa kini yang sering luput kita sadari, ketakutan untuk kehilangan. Saat hidup memberi kita sesuatu yang kita sukai, kita menggenggamnya terlalu erat, takut jika ia pergi. Dan dalam ketakutan itu, kita menjadi tawanan dari apa yang kita cintai. Markus memberikan nasihat yang tajam. Perlakukan apa yang tidak kau miliki seakan itu tidak ada. Lihatlah apa yang kau miliki sekarang. Pikirkan betapa engkau akan menginginkannya jika engkau tidak memilikinya. Tetapi hati-hati, jangan sampai kepuasan itu membuatmu terlalu menghargainya hingga engkau takut kehilangannya. Disinilah letak seni hidup dalam masa kini. Ia bukan sekadar menikmati momen, tetapi menikmatinya tanpa bergantung padanya. Ia adalah kemampuan untuk menerima apa yang datang tanpa takut akan pergi, dan untuk menghadapi apa yang pergi tanpa meratapinya terlalu lama. Bagi Markus, masa kini adalah arena untuk melatih kebajikan, keadilan, kesabaran, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Tidak peduli seberapa keras badai di luar, di dalam diri kita selalu ada ruang untuk memilih respon yang terhormat. Di sanalah letak kebebasan sejati. Bagian 4. Membedakan kendali dan melepaskan beban yang bukan milik kita. Di tengah pusaran hidup yang penuh peristiwa, salah satu keterampilan paling berharga yang bisa dimiliki manusia adalah kemampuan untuk membedakan mana yang berada dalam kendali kita dan mana yang tidak. Inilah inti ajaran Epictetus, yang kemudian dihidupi sepenuhnya oleh Marcus Aurelius. Marcus tahu bahwa hidup manusia sering kali menjadi beban bukan karena beratnya kenyataan, tetapi karena kita memikul beban yang seharusnya tidak kita bawa. Kita memikirkan opini orang lain, mencoba mengendalikan reaksi mereka, mencemaskan cuaca esok hari, atau meratapi jalannya sejarah. Kita memasukkan semua itu ke dalam karung di punggung kita, lalu terkejut ketika langkah menjadi berat. Padahal, kata para Stoik, tidak semua itu milik kita. Kita ibarat seorang musafir yang memungut batu-batu besar di sepanjang jalan, berpikir kita memerlukannya, padahal batu itu tak ada hubungannya dengan perjalanan kita. Markus mengajarkan, yang benar-benar berada dalam kendali kita hanyalah 3 hal: pikiran kita, pilihan kita, dan tindakan kita. Segala yang lain, opini orang, kejadian alam, nasib politik, bahkan tubuh kita sendiri dalam jangka panjang, ada di luar kendali mutlak kita. Kita bisa memengaruhinya, tetapi tidak pernah benar-benar memilikinya. Kesalahan kita adalah memperlakukan yang tidak kita kendalikan, seolah-olah itu mutlak milik kita. Kita ingin semua orang menyukai kita, padahal hati orang lain adalah wilayah yang tertutup. Kita ingin hidup berjalan sesuai rencana, padahal dunia tidak pernah menandatangani kontrak untuk mengikuti keinginan kita. Bayangkan seseorang yang mencoba mengendalikan arah angin. Ia berlari ke sana kemari, mengibaskan tangan, membuat peneduh, bahkan berdoa agar angin berubah. Semua usahanya sia-sia, sebab arah angin bukan wilayahnya. Namun, ia bisa mengatur layar kapalnya, menyesuaikan sudut, dan memanfaatkan hembusan itu untuk sampai ke tujuannya. Begitulah cara orang bijak hidup, bukan melawan yang di luar kuasa, tetapi menyesuaikan diri dengan arusnya. Markus memahami bahwa melepaskan beban bukan berarti acuh. Ia tetap memimpin pertempuran, membuat kebijakan, dan menjaga rakyatnya. Tetapi ia tidak menaruh kebahagiaan pada hasil akhir yang berada di luar kuasanya. Baginya, nilai hidup tidak diukur dari sejauh mana dunia memenuhi harapannya, tetapi dari sejauh mana ia hidup sesuai prinsip kebajikan. Inilah yang membuatnya tetap tegak di tengah badai. Ketika wabah menyebar di kekaisarannya,
Ia tidak meratapi nasib atau mencari kambing hitam. Ia bertanya, "Apa yang bisa kulakukan hari ini untuk menjalankan tugasku?" Ketika pengkhianatan datang dari orang yang ia percaya, ia tidak larut dalam dendam, tetapi mencari jalan untuk tetap adil. Dengan membedakan kendali, kita bisa melepaskan beban yang bukan milik kita. Kita berhenti memikul masa depan yang belum tiba, berhenti menyeret masa lalu yang sudah mati, dan berhenti mencoba mengatur dunia seakan kita adalah pusatnya. Kita mulai berjalan lebih ringan, dengan hati yang tenang, karena kita hanya membawa apa yang benar-benar perlu. Kendali atas diri sendiri. Bagian 5. Seni menerima takdir dan mengubahnya menjadi kebajikan. Dalam pandangan Marcus Aurelius, takdir bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan medan yang harus dijelajahi dengan bijaksana. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan dalam garis lurus yang mulus. Ada kelokan tajam, badai yang datang tiba-tiba, dan jalan buntu yang memaksa kita berputar arah. Tetapi bagi seorang Stoik, semua itu bukan alasan untuk menyerah, melainkan undangan untuk melatih kebajikan. Marcus sering berbicara tentang amor fati, cinta kepada takdir. Ini bukan sekadar menerima apa yang datang, tetapi menyambutnya seakan itu adalah bagian penting dari perjalanan kita. Ia mengajarkan bahwa setiap kejadian, baik manis maupun pahit, adalah bahan mentah yang bisa kita olah menjadi kekuatan batin. Bayangkan seorang pandai besi. Besi panas di atas landasan tidak memiliki kuasa atas palu yang memukulnya. Namun, dengan pukulan itu, ia berubah menjadi pedang yang tajam atau alat yang berguna. Demikian pula kita di hadapan takdir. Kita bisa meratap setiap pukulan, atau kita bisa menggunakannya untuk membentuk diri menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Bagi Marcus, setiap kemalangan adalah ujian yang menanyakan, apakah engkau masih bisa berlaku adil? Apakah engkau masih mampu menjaga ketenangan? Apakah engkau tetap setia pada prinsipmu meski dunia runtuh di sekitarmu? Inilah inti seni menerima takdir. Bukan sekadar mengangguk pasrah, tetapi menjadikan setiap keadaan sebagai kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Jika hidup memberimu kesulitan, itu adalah undangan untuk melatih kesabaran. Jika hidup memberimu kehilangan, itu adalah panggilan untuk melatih keikhlasan. Jika hidup memberimu kemenangan, itu adalah kesempatan untuk melatih kerendahan hati. Marcus pernah menulis bahwa yang penting bukanlah apakah peristiwa itu menyenangkan atau menyakitkan, tetapi apakah peristiwa itu membuat kita menyimpang dari kebajikan. Karena kebajikan, dalam pandangan Stoik, adalah satu-satunya kebaikan yang sejati. Sedangkan semua hal lain, kekayaan, kesehatan, reputasi, adalah netral, dan nilainya hanya ditentukan oleh cara kita menggunakannya. Inilah sebabnya, dalam badai apapun, Marcus Aurelius tetap mencari ruang untuk bertindak terhormat. Ia memahami bahwa banyak hal dalam hidup hanya singgah sementara. Orang yang kita cintai, posisi yang kita pegang, bahkan tubuh yang kita miliki, semua akan berubah atau hilang. Maka satu-satunya hal yang bisa kita pegang erat adalah bagaimana kita memilih untuk hidup di setiap momen. Menerima takdir bukanlah menyerah. Justru di dalam penerimaan, kita menemukan kebebasan. Kita tidak lagi membuang tenaga untuk melawan arus yang mustahil kita hentikan. Kita belajar berenang bersama arus itu, mengarahkan diri menuju pantai yang kita tuju, sambil tetap menjaga arah kompas moral kita. Bagi Marcus, hidup yang penuh kebajikan adalah hidup yang selaras dengan alam semesta, menerima ritmenya, memanfaatkan setiap nadanya, dan menari di dalamnya tanpa kehilangan keseimbangan. Bagian 6.
kebebasan batin dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bagi Marcus Aurelius, puncak dari seluruh latihan batin, pembedaan kendali, dan penerimaan takdir adalah satu hal: kebebasan batin yang melahirkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kebebasan ini bukanlah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang atau kemenangan perang. Ini bukan pula kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita mau. Kebebasan sejati, kata Marcus, adalah ketika jiwa kita tidak lagi menjadi tawanan keadaan luar. Ketika hati kita tidak lagi diikat oleh rasa takut akan kehilangan atau rasa lapar akan pengakuan. Marcus tahu, dunia akan selalu bergolak. Roda sejarah akan terus berputar, kadang membawa kita ke puncak kejayaan, kadang menyeret kita ke dasar penderitaan. Orang-orang akan datang dan pergi, mencintai lalu membenci, memuji lalu menghina. Tubuh kita akan menua, kekuatan fisik akan memudar, dan semua yang kita genggam suatu hari akan lepas. Namun, di tengah semua itu, ada wilayah yang tidak bisa disentuh oleh badai dunia, yaitu pikiran yang jernih dan hati yang mantap. Selama kita memegang kendali atas pikiran dan sikap kita, dunia luar tidak akan pernah benar-benar mampu menjatuhkan kita. Marcus mengibaratkan jiwa yang bebas seperti sebuah benteng dalam diri. Benteng ini tidak terbuat dari batu atau besi, tetapi dari prinsip dan kebajikan. Tidak ada pasukan yang bisa menembusnya, kecuali kita sendiri yang membuka gerbangnya. Dan kita hanya membuka gerbang ketika kita memberi kuasa kepada hal-hal luar untuk mengatur kedamaian kita. Inilah alasan mengapa Marcus tidak larut dalam pesta pora ketika berkuasa dan tidak larut dalam ratapan ketika kesulitan datang. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang bergantung pada dunia luar adalah kebahagiaan yang rapuh. Tetapi ketenangan yang lahir dari kebajikan dan penguasaan diri adalah ketenangan yang kokoh. Kokoh bahkan ketika dunia di sekelilingnya runtuh. Kebebasan batin ini membuat seseorang mampu menghadapi hidup dengan wajah yang sama, baik saat menerima kabar gembira maupun kabar buruk. Ia tidak terbuai oleh kemenangan dan tidak hancur oleh kekalahan. Ia berdiri tegak, bukan karena dunia memperlakukannya dengan baik, tetapi karena ia memilih untuk tetap setia pada prinsipnya. Marcus menulis bahwa kehidupan yang dijalani dengan kebajikan adalah kehidupan yang sejajar dengan alam. Artinya, kita tidak melawan arus besar yang mengatur segalanya, tetapi mengalir bersama dengannya, menjadikan setiap momen, bahkan yang paling sulit sekalipun, sebagai kesempatan untuk hidup selaras dengan kodrat manusia. Dan pada akhirnya, inilah warisan terbesar Marcus Aurelius. Keyakinan bahwa kebahagiaan dan ketenangan sejati tidak diberikan oleh takdir, tetapi dibangun dari dalam. Dunia luar bisa mengambil segalanya dari kita, tetapi tidak pernah bisa menyentuh benteng batin yang kita bangun dengan kebajikan, kesadaran, dan penerimaan. Ketika kita menelusuri jejak pemikiran Marcus Aurelius, kita seperti diajak berjalan di lorong-lorong sunyi istana, di mana suara pesta pora di luar hanyut tertelan kesadaran yang dalam. Kita melihat seorang penguasa dunia yang memilih untuk lebih dulu menguasai dirinya sebelum menguasai orang lain. Ia mengajarkan bahwa hidup akan selalu memberi kita 3 medan waktu. Masa depan yang penuh kemungkinan, masa lalu yang telah membeku, dan masa kini yang rapuh namun nyata. Dari ketiganya, hanya masa kini yang benar-benar bisa kita genggam, dan bahkan di dalamnya, hanya sedikit hal yang betul-betul berada di bawah kendali kita. Disinilah kebijaksanaan stoik menemukan tempatnya. Kita diajak untuk melepaskan beban masa depan yang belum tiba, membebaskan diri dari jerat masa lalu yang tak bisa diubah, dan berdiri teguh di tanah masa kini dengan kesadaran penuh. Kita diajak untuk membedakan mana yang milik kita, pikiran, pilihan,
dan tindakan. Dari mana yang bukan milik kita, lalu meninggalkan sisanya agar kita bisa berjalan lebih ringan. Marcus Aurelius menunjukkan bahwa menerima takdir bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian tertinggi. Sebab hanya jiwa yang berani yang bisa melihat badai, melangkah ke dalamnya, dan berkata, "Aku akan menari bersama angin ini." Ia mengubah setiap pukulan takdir menjadi palu yang membentuk kebajikan, setiap kehilangan menjadi guru, dan setiap kesulitan menjadi ladang latihan jiwa. Dan puncaknya, ia mengingatkan bahwa kebebasan sejati adalah kebebasan batin. Benteng tak tergoyahkan yang dibangun dari kebajikan, kesadaran, dan penerimaan. Dunia luar bisa mengambil mahkota, istana, bahkan nyawa, tetapi tidak bisa menyentuh ketenangan yang lahir dari dalam. Maka, saat hidup melemparkan kita ke tengah arus, kita punya dua pilihan: menjadi korban yang terseret tanpa arah, atau menjadi pengemudi kapal yang mengatur layar dengan tenang, memanfaatkan setiap hembusan angin, baik yang lembut maupun yang kencang, untuk membawa kita ke tujuan. Pelajaran dari Marcus Aurelius bukan sekadar kata-kata di halaman tua. Ia adalah peta bagi siapa saja yang ingin hidup dengan kepala tegak dan hati damai, meski ombak dunia menghantam tanpa henti. Sebab pada akhirnya, yang menentukan bukanlah bagaimana dunia memperlakukan kita, tetapi bagaimana kita memilih untuk berdiri di hadapannya.